di dalam kisah Alkitab, orang Samaria yang murah hati. Diceritakan bahwa ada orang yang dirampok, hampir mati. Lalu imam lewat tidak berbuat apa-apa. Orang Lewi lewat juga tidak berbuat apa-apa. Lalu datanglah orang Samaria. Bagaimana Alkitab menggambarkan perasaan si Samaria itu ketika melihat ada orang yang dirampok itu? Lukas 10 ayat 33 bilang begini. Dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti ada belas kasihan di dalam hati si Samaria. Tapi apakah belas kasihan itu tetap tinggal di dalam hati si Samaria? Ternyata tidak. Belas kasihan di hati itu akhirnya mengalir melalui sebuah action, sebuah tindakan, yakni dia membalut luka si korban itu, lalu membawanya ke rumah penginapan dan membiayai seluruh biaya yang dikeluarkan untuk itu. Berarti kita bisa lihat bahwa ada belas kasihan di hati, tapi belas kasihan itu keluar melalui sebuah action, sebuah tindakan. Kasih yang sungguh-sungguh itu harus terwujud melalui sebuah tindakan dan bukan hanya perasaan atau kata-kata saja. Saudara, seringkali kalau kita melihat orang lain menderita, kita lihat orang lain susah, orang lain sengsara, orang lain mengalami musibah, biasanya kita berkata, kasihan ya, kasihan ya. Tapi saudara, belas kasihan itu tidak boleh sebatas kata-kata saja di bibir tanpa pernah atau tanpa berbuat apa-apa untuk menolong orang yang menderita itu, yang sengsara itu. Camkanlah bahwa mengasihi bukanlah ketika kita tersenyum kepada orang lain dan berkata I love you. Mengasihi itu bukanlah ketika kita dengan gembira menyanyi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bukan itu. Tapi mengasihi itu sekali lagi action. Ada seorang janda miskin yang menderita kelaparan, kekurangan dan lain sebagainya. Dia minta tolong kepada seorang pendeta supaya meringankan beban dan penderitaan. Dan pendeta berkata, ya saya akan doakan kamu. Ya nanti kami akan rapat majelis untuk menolong kamu. Ya nanti kami akan pikirkan. Terus seperti itu, terus seperti itu. Tapi tidak pernah ada action apapun untuk menolong si janda itu. Dalam keadaan yang sangat lama, tidak ada solusi bagi si janda itu. Setiap kali bicara dengan pendeta, jawabannya tetap sama. Kami doakan, kami pikirkan, kami rapat. Tapi tidak ada action apa-apa. Akhirnya saudara-saudara, si janda itu pun menulis surat buat pendeta. Suratnya bagaimana? Suratnya begini. Aku kelaparan dan Anda membentuk kelompok diskusi untuk membicarakan kelaparanku. Aku terpenjara dan Anda menyelinap ke kapel untuk berdoa untuk kebebasanku. Aku telanjang dan Anda mempertanyakan dalam hati kelayakan penampilanku. Aku sakit dan Anda berlutut mengucap syukur atas kesehatan Anda. Aku tidak mempunyai tempat berteduh dan Anda berkhotbah kepadaku tentang kasih Allah sebagai tempat berteduh spiritual. Aku kesepian dan Anda meninggalkanku untuk berdoa bagiku. Anda kelihatan begitu suci, begitu dekat dengan Allah, tetapi aku tetap amat lapar, amat dingin, dan amat kesepian. Saudara, saya kira ini adalah protes kepada kasih yang hanya diungkapkan dengan kata-kata saja, tapi tidak dengan perbuatan. Prinsip kasih di dalam Natal itu adalah sebuah action. Natal memberitahu kita bahwa kasih Allah itu yang ada di hati Allah tidak hanya tetap tinggal di hati Allah, tapi lahir melalui sebuah action dengan pemberian anaknya bagi dunia ini. Karena itu, marilah kita belajar untuk mengasihi dengan tindakan yang nyata. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih adalah sebuah action atau sebuah tindakan nyata.